Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas penyajian data tabel frekuensi dari mata kuliah Statistika Pendidikan yang diapu oleh Ibu dosen Dian Eka Aprilia Fitrianingrum MPD dari kelas PAID. Anggota dari kelompok 3 yakni terdiri dari 2 anak. Yang pertama, Laili Fauziah dengan NIM akhir 0098 dan Nurmalina Salsabila dengan NIM akhir 0121. Materi yang pertama yaitu tentang pengertian distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi merupakan rangkaian data angka menurut kuantitasnya dan kualitasnya atau kategori. Rangkaian data angka menurut kuantitasnya disebut distribusi frekuensi kuantitatif. Sebaliknya, data yang disusun menurut kualitasnya atau kategori disebut distribusi frekuensi kualitatif. Tabel distribusi frekuensi dapat diartikan sebagai alat penyajian data statistik yang berbentuk kolom dan lajur yang di dalamnya dimuat angka yang dapat menggambarkan pembagian frekuensi dari variabel yang sedang menjadi objek riset. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu istilah-istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Nah, dalam tabel distribusi frekuensi dikenal beberapa istilah. Yang pertama ada kelas interval. Nah, kelas interval adalah interval yang diberikan untuk menetapkan kelas-kelas dalam distribusi. Biasanya dalam tabel distribusi frekuensi terdiri dari beberapa kelas, dan secara umum ada 5 sampai dengan 15 kelas. Yang kedua, ada ujung kelas. Ujung kelas adalah nilai ujung setiap kelas dalam distribusi yang digunakan sebagai pedoman untuk memasukkan angka-angka hasil observasi ke dalam kelas. Ada 2 ujung dalam setiap kelasnya, yaitu ujung bawah kelas dan ujung atas kelas. Yang ketiga, ada batas kelas. Batas kelas adalah angka yang diperoleh dengan cara nilai-nilai ujung kelas dikurangi atau ditambah dengan tingkat ketelitian yang digunakan. Ada 2 batas kelas dalam setiap interval kelasnya, yaitu batas bawah kelas dan batas atas kelas interval. Bilangan-bilangan untuk batas bawah kelas didapat dari nilai-nilai ujung bawah kelas dikurangi dengan ketelitian data, sedangkan untuk batas atas kelas ditambah dengan ketelitian datanya. Kemudian yang keempat ada nilai tengah. Nilai tengah itu sendiri adalah rata-rata hitung dari kedua ujung kelasnya. Cara menghitungnya dengan rumus nilai tengah sama dengan setengah kali ujung bawah kelas ditambah ujung atas kelas. Yang kelima ada panjang kelas. Panjang kelas adalah angka yang diperoleh dari perbedaan selisih antara kedua batas kelasnya. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu jenis-jenis tabel distribusi frekuensi. Jenis-jenis tabel distribusi frekuensi ada 2, yaitu yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi data tunggal, dan yang kedua ada tabel distribusi frekuensi data kelompok. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi data tunggal adalah jenis tabel distribusi frekuensi yang di dalamnya disajikan angka-angka yang tidak dikelompokkan. Kemudian, yang kedua ada tabel distribusi frekuensi data kelompok, yang merupakan jenis tabel distribusi frekuensi yang di dalamnya disajikan data berupa angka-angka yang telah dikelompokkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Laili Fauziah. Contoh yang pertama yakni tabel distribusi frekuensi data tunggal. Kita dapat melihat pada sebuah kotak terdapat nilai ujian matematika 45 orang mahasiswa. Terdapat nilai 100, 80, 90, 90, dan seterusnya. Nilai-nilai tersebut masih terlihat acak sehingga kita masih sulit menentukan frekuensinya. Lalu bagaimana cara kita mengetahui tabel distribusi frekuensi data tunggal? Nah, selanjutnya yaitu langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi data tunggal. Langkah yang pertama, urutkan data dari nilai terkecil ke yang terbesar, atau kita bisa membuat dari nilai terbesar ke yang terkecil. Seperti contoh berikut. Ada nilai 60, 70, 80, 90, dan 100. Itu adalah contoh dari
nilai terkecil ke terbesar. Langkah kedua, buat kategori dalam satu kolom, kemudian hitung angka-angka di setiap kategori dalam bentuk tali tabel. Yang ketiga, membuat tabel distribusi frekuensi dengan cara memindahkan hasil langkah kedua pada tali tabel dan beserta frekuensinya. Dengan diurutkan dari nilai terkecil ke yang terbesar, kita dapat mudah mengetahui frekuensi di setiap nilai tersebut. Misalnya pada nilai 60 terdapat frekuensi 3, nilai 70 7 frekuensi, nilai 80 15 frekuensi, nilai 90 17 frekuensi, dan 100 terdapat 3 frekuensi. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai tabel distribusi frekuensi data kelompok. Nah, tadi telah dijelaskan bahwa tabel distribusi frekuensi data kelompok adalah jenis tabel distribusi frekuensi di mana data di dalamnya itu berupa angka-angka yang telah dikelompokkan. Lalu bagaimana sih cara untuk membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok? Baik, berikut kita akan bahas langkah-langkahnya. Jadi, sebagai contoh, terdapat suatu data yang menunjukkan nilai ujian statistika 65 orang mahasiswa. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar, ada 65 nilai acak yang berbeda-beda. Nah, berdasarkan data tersebut, langkah pertama untuk membuat tabel distribusi frekuensi data kelompoknya adalah dengan mengurutkan data dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Di sini kita bisa melihat bahwa nilai terkecilnya adalah 25, lalu kita urutkan hingga sampai pada nilai yang terbesar, yaitu 94. Nah, dengan mengurutkan data seperti ini, dapat mempermudah kita nantinya dalam menghitung berapa frekuensinya. Setelah itu, langkah kedua adalah dengan menghitung range-nya dengan rumus R sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Dari contoh tadi, kita mengetahui bahwa nilai terbesarnya adalah 94 dan nilai terkecilnya adalah 25. Jadi, 94 dikurangi 25, hasilnya adalah 69. Kemudian langkah ketiga adalah dengan menghitung jumlah kelas. Rumusnya yaitu K sama dengan 1 plus 3,3 log N, di mana N adalah banyaknya data. Nah, dari contoh tadi, banyak data adalah 65 karena terdapat 65 nilai mahasiswa dalam data tersebut. Jadi, kita tinggal menghitung K sama dengan 1 plus 3,3 log 65, jadi sama dengan 1 plus 3,3 kali 1,8192, maka hasilnya adalah 6,98. Lalu kita bulatkan menjadi 7, dan nantinya akan ada 7 kelas dalam tabel. Kemudian langkah keempat adalah menghitung interval kelas dengan rumus I sama dengan R per K, atau interval sama dengan range dibagi jumlah kelas. Nah, tadi kita sudah mengetahui bahwa range-nya adalah 69 dan jumlah kelasnya adalah 7. Jadi 69 dibagi 7 hasilnya adalah 9,8. Lalu kita bulatkan menjadi 10. Kemudian langkah kelima adalah menghitung ujung batas bawah dan batas atas kelas pertama. Jadi, batas bawah kelas pertama diambil dari data terkecil, yaitu 25. Lalu, untuk batas atas kelas pertama, kita dapat mencarinya dengan rumus batas atas kelas pertama sama dengan batas bawah kelas pertama ditambah interval kelas min 1. Nah, jadi kita tinggal masukkan berdasarkan data kita tadi, yaitu 25 ditambah 10 min 1 sama dengan 25 tambah 9, dan hasilnya adalah 34. Kemudian lakukan hal yang sama pada kelas kedua dan seterusnya hingga diperoleh hasil seperti pada gambar. Setelah itu, langkah terakhir adalah dengan membuat tabel distribusi frekuensi data kelompok. Kemudian memindahkan hasil langkah kelima tadi ke dalam kolom interval kelas, di mana nilai 25, 35, 45, dan seterusnya merupakan batas bawah kelas, dan nilai 34, 44, 54, dan seterusnya merupakan batas atas kelas. Setelah itu, kita isikan kolom frekuensi dengan berapa kali nilai tersebut muncul dalam data. Misalnya dari contoh data tadi, ada 6 mahasiswa dengan rentang nilai 25-34, maka kita isikan angka 6 pada kolom frekuensi. Nah, begitu juga seterusnya pada setiap kelas interval, hingga hasilnya dapat kita lihat pada gambar. Baik, terima kasih. Itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok 3. Semoga dapat dipahami dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.